Oke teman-teman, berikut ini beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Vivo ya. Nah, jadi kita akan bahas banyak sekali fitur atau beberapa fitur yang mungkin belum teman-teman ketahui. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Langsung saja kita masuk untuk ke fitur yang pertama, yaitu adalah usap 3 jari ya. Nah, jadi di HP Vivo selain usap 3 jari untuk screenshot, bisa juga usap 3 jari untuk melakukan split screen atau layar terbagi menjadi dua. Nah, jadi caranya bukan usap ke bawah ya. Kalau usap 3 jari ke bawah, itu untuk screenshot, tetapi usap 3 jari ke atas. Nah, seperti ini. Nah, maka akan melakukan split screen. Jadi, kalian tinggal buka aplikasi yang selanjutnya. Maka sudah bisa melakukan split screen ya, teman-teman ya. Nah, jadi 3 jari, usap 3 jari itu memiliki dua fungsi. Untuk screenshot bisa juga untuk split screen. Nah, jadi untuk melihat setelannya, kalian bisa masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, pilih di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini pilih layar terbagi. Lalu kalian aktifkan yang ini, gesek ke atas menggunakan 3 jari untuk membuat layar terbagi. Nah, yang ini kalian aktifkan apabila masih belum aktif. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah di bagian pusat kontrol ya. Nah, jadi kalian masuk ke pusat kontrol. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang bisa kalian manfaatkan. Kemudian ada juga mungkin menu yang tersembunyi yang belum kalian ketahui. Jadi kalian harus klik di bagian icon pensil. Nah, ini dia. Nah, jadi setelah kalian klik di bagian ini, di bagian bawah masih ada menu-menu lainnya yang bisa kalian manfaatkan. Nah, jadi kalian tinggal klik untuk menambahnya. Sorry, bukan diklik ya, tapi ditahan dan tarik untuk menambahkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang jika kalian rasa tidak perlu, kalian bisa ubah juga, sembunyikan ke bawah ya. Nah, jadi bisa mengatur posisi-posisinya juga ya. Nah, misalnya ini center kalian pindahkan ke atas juga bisa ya. Jadi kalian bisa urutkan sesuai dengan menu-menu yang sering kalian gunakan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah jendela mengambang atau jendela kecil ya. Nah, jadi di HP Vivo itu disebutnya jendela kecil. Nah, jadi teman-teman bisa multitasking. Nah, di sini misalnya kita buka aplikasi ini Play Store. Saya contohkan di aplikasi Play Store. Kemudian kalian tekan tombol Recent App. Lalu kalian klik di bagian nama aplikasinya. Lalu pilih jendela kecil. Nah, ini dia. Nah, jadi ini kalian bisa mengatur ukurannya, kemudian posisinya juga bisa diubah. Nah, ini bisa kalian besarkan ataupun buat standar ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi yang kedua. Nah, di sini saya contohkan aplikasi YouTube. Nah, jadi teman-teman di sini kalian bisa multitasking ya teman-teman ya. Misalnya kalian nonton YouTube, kemudian sambil chattingan di WhatsApp, itu sangat bisa sekali menggunakan fitur ini. Nah, jadi ini kalian bisa manfaatkan fitur yang namanya jendela kecil atau jendela mengambang ya. Nah, seperti ini juga bisa kalian masuk ke bagian laci aplikasi apabila kalian menggunakan laci aplikasi. Nah, di sini dari laci aplikasi juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini jika kalian terpilih widget, kalian pilih yang bagian aplikasi, lalu kalian pilih aplikasi yang ingin kalian buat jendela mengambang atau jendela kecil. Kalian klik dan tahan, lalu geser ke atas. Nah, lalu letakkan di sini. Nah, maka juga bisa melakukan jendela mengambang atau jendela kecil. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya menu aksesibilitas ya. Nah, jadi dari menu aksesibilitas, teman-teman bisa mematikan HP tanpa harus menekan tombol daya atau tombol power. Kemudian bisa mengatur kecerahan layar, mengatur volume, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Nah, setelah masuk di bagian pengaturan, kalian silahkan klik di bagian yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Lalu kalian gulir ke bawah. Di sini ada yang namanya aksesibilitas ya. Kalian klik di bagian aksesibilitas. Kemudian selanjutnya kalian gulir lagi di bagian bawah. Nah, di sini ada yang namanya menu aksesibilitas. Nah, ini dia, kalian klik. Lalu kalian aktifkan pintasan menu aksesibilitasnya. Lalu kalian klik izinkan. Nah, lalu kalian klik OK. Nah, jadi ini menu aksesibilitasnya sudah aktif. Jadi kalian bisa mematikan dari sini. Kemudian bisa mengambil screenshot.
Kemudian masih banyak lagi, bisa mengatur volume, bisa menurunkan ataupun menaikkan volume, kemudian mengatur kecerahan layar dari sini juga bisa. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan fitur ini jika kalian butuh, misalnya tombol di samping ini sudah tidak berfungsi, teman-teman masih bisa menggunakan yang namanya menu aksesibilitas. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya folder aman ya. Nah, jadi di HP Vivo juga ada folder aman. Nah, fungsi folder aman ini bisa untuk menyembunyikan file-file berupa foto ataupun video ataupun file lainnya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya, teman-teman silahkan masuk ke Files atau File Manager. Lalu kalian lihat di bagian bawah ini ada yang namanya folder aman. Nah, ini. Jika dia tersembunyi, biasanya seperti ini ya, tersembunyi tidak terlihat. Kalian klik titik 3, lalu pilih tampilkan folder aman. Lalu masuk ke folder aman. Nah, di sini kalian bisa buat kunci keamanannya, ada dua pilihan, pin dan pola ya. Nah, di sini saya contohkan menggunakan pola. Lalu kita buat polanya minimal 4 titik. Kalian sesuaikan aja jika kalian menggunakan kunci yang lain. Lalu klik berikutnya. Kemudian kalian konfirmasi satu kali lagi dengan kunci yang sama, lalu klik berikutnya. Nah, folder aman tidak dapat dibuka kembali jika Anda lupa polanya, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil mengaktifkan folder amannya, lalu kalian bisa menyembunyikan foto ataupun video ya. Misalnya di sini di bagian foto, saya contohkan seperti ini, kita klik dan tahan. Setelah diklik dan tahan, lalu klik titik 3, lalu pilih pindahkan ke folder aman. Nah, lalu masukkan kunci folder aman kalian. Nah, maka dia akan tersembunyi di folder aman ya. Nah, jadi kalian bisa menyembunyikan file seperti foto, video, ataupun file lainnya di dalam folder aman ini. Nah, kalian masuk ke folder aman dan kalian lihat, maka dia akan tersembunyi di sini ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa foto ataupun video ataupun file yang kalian anggap privat, tidak untuk dilihat orang lain, bisa disembunyikan di sini. Setelah kalian sembunyikan, kalian klik titik 3, lalu pilih sembunyikan folder aman. Nah, maka lebih aman lagi tersembunyi dan tidak terlihat. Kemudian selanjutnya, jika kalian ingin mereset atau mengubah kata sandi atau kuncinya, kalian pilih titik 3, lalu pilih setelan. Di sini ada yang namanya folder aman. Nah, kalian klik. Nah, di sini kalian bisa ubah kunci dan reset folder amannya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah barcode ya. Jadi di HP Vivo ini ada fitur barcode. Jadi teman-teman bisa share barcode WiFi ya. Jadi di sana kalian juga bisa melihat barcode WiFi dan sandi WiFi-nya. Jadi kalian masuk dulu ke pusat kontrol, lalu klik dan tahan di bagian icon WiFi. Pastikan kalian sudah terhubung ke jaringannya. Lalu kalian klik pada jaringan yang sedang terhubung, atau kalian klik di bagian icon pengaturan ini. Nah, maka kalian akan dibawakan ke bagian pengaturannya. Lalu di sini ada bagikan ya. Nah, ini kalian klik. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini ada barcode, bisa langsung di-share ke teman atau kerabat kalian untuk di-scan apabila kalian ingin berbagi jaringan. Jadi nggak perlu memasukkan kata sandi lagi. Kemudian jika kalian ingin melihat kata sandi, di bagian bawah ini ada kata sandinya yang bisa kalian lihat ya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah bola pintasan atau sentuhan mudah ya. Nah, jadi di HP Vivo itu ada yang namanya sentuhan mudah. Nah, jadi seperti ini. Kalau di HP Android lainnya itu disebut bola pintasan. Nah, jadi kalian bisa klik untuk mengambil screenshot, kemudian bisa untuk membuka aplikasi, merekam layar, dan lainnya. Nah, jadi kalian bisa manfaatkan fitur ini untuk pintasan ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya, kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian silahkan gulir ke bawah, kalian klik di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini ada yang namanya sentuhan mudah, nah yang ini. Jadi kalian aktifkan di sini apabila belum aktif. Nah, kalau belum aktif enggak akan muncul ya teman-teman ya. Nah, ini kalian aktifkan dulu. Nah, di sini kalian bisa kustomisasi menu ya. Nah, yang ini. Nah, jadi kalian bisa klik tambah untuk menambah aplikasi. Di sini banyak sekali aplikasi yang bisa kalian tambah. Misalnya kalian ingin menambahkan TikTok karena kalian sering menggunakan TikTok, bisa sekali. Kemudian WhatsApp juga bisa. Kemudian masih banyak lagi, ini alat yang bisa kalian tambah. Ini pilih aja, ketuk untuk menambah. Nah, bisa untuk pindai, kemudian perekaman, dan lainnya. Di sini banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau udah kalian keluar aja, dan kalian klik untuk menggunakannya, maka dia akan muncul. Nah, bisa langsung membuka aplikasi di sini ya.
Nah, jadi ini sangat berguna jika kalian suka yang lebih cepat ya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah S Capture ya. Nah, jadi di HP Vivo ada yang namanya S Capture. Kalian masuk ke pusat kontrol atau quick panel, kalian cari yang namanya S Capture. Nah, ini dia. Jika nggak ada, kalian bisa geser-geser untuk melihat. Kalian geser ke samping. Ataupun jika nggak ketemu, pilih icon pensil, lalu kalian cari di bagian bawahnya ya. Nah, jadi biasanya dia pasti ada. Nah, kalau sudah ketemu, kalian tinggal klik aja di bagian S Capture. Nah, jadi di dalam S Capture ini lumayan banyak ya teman-teman ya menunya untuk merekam layar, tangkapan panjang, kemudian tangkapan persegi panjang. Nah, jadi kalian bisa screenshot sebagian. Nah, seperti ini. Kalian tinggal tentukan bagian yang ingin kalian screenshot, lalu klik simpan. Kemudian di dalam S Capture ini masih banyak lagi yang lainnya, misalnya rekam animasi. Jadi kalian bisa merekam misalnya suatu video atau apapun jadi animasi singkat ya. Kemudian ini ada tangkapan layar lucu. Nah, jadi teman-teman bisa membuat tangkapan-tangkapan yang unik ya. Misalnya yang ini berbentuk log bisa ya. Nah, kalian tinggal geser aja posisinya, lalu klik simpan. Selain log masih banyak yang lain juga ya teman-teman ya. Kalian silahkan coba aja, kalian silahkan dites. Kemudian bisa juga seperti ini, tangkapan layar lasso. Nah, jadi kalian bisa mengambil bagian tertentu saja. Nah, seperti ini. Lalu kalian klik simpan. Dan teman-teman bisa langsung lihat di galeri HP Vivo kalian. Nah, ini maka dia akan tersimpan di galeri secara langsung ya. Nah, silahkan kalian coba gunakan fitur yang ada di pusat kontrol ini yang namanya S Capture. Nah, bisa merekam layar dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah AI Eraser. Nah, jadi teman-teman di HP Vivo itu kali ini ada fitur AI-nya ya. Nah, jadi kita bisa menghilangkan objek tertentu yang ada di dalam foto. Misalnya kalian lagi berfoto di tempat terbuka, kemudian tiba-tiba ada orang yang lewat ya. Kemudian di dalam foto tersebut ada gambar orang tersebut dan kalian merasa terganggu. Jadi kalian bisa hilangkan objek orang tersebut ya. Nah, di sini saya contohkan, kita masuk ke galeri. Nah, jadi tadi saya sudah ada ambil foto. Saya foto ulang ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke kamera. Nah, ini saya buat seperti ini. Kemudian saya letakkan ini ya. Nah, sekarang kita ambil foto dan kita lihat hasil fotonya. Nah, lalu teman-teman di sini kalian bisa edit. Klik di bagian edit. Lalu kalian geser ke samping. Nah, ini ada yang namanya penghapusan AI. Nah, penghapusan AI atau AI Eraser ya. Nah, kalian klik. Kemudian kalian ini menggunakan fitur ini pastikan terhubung atau terkoneksi ke jaringan internet ya, bisa menggunakan WiFi ataupun data seluler. Nah, di sini kalian tinggal lingkari aja objek yang ingin kalian hilangkan. Nah, nanti dia akan mengidentifikasi dan kalian tunggu aja, pastikan jaringannya lancar ya teman-teman ya. Nah, nanti dia akan 100%. Nah, di sini sudah terdeteksi ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Nanti dia akan menghilang dengan sendirinya. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah menghilang. Kalian tinggal klik checklist untuk menyimpan, lalu klik simpan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, tadinya ada ini, sekarang sudah menghilang. Nah, jadi begitu juga bisa untuk menghilangkan objek seperti manusia ataupun yang lainnya yang kalian anggap mengganggu ya. Nah, jadi semakin canggih ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya ada yang namanya cloning aplikasi atau clona aplikasi. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan lebih dari satu aplikasi ya. Langsung saja kalian masuk ke pengaturan. Kemudian setelah kalian masuk ke pengaturan, kalian silahkan klik di bagian aplikasi ya. Nah, kalian masuk ke aplikasi. Lalu di sini kalian gulir ke bawah. Nah, ada yang namanya clona aplikasi. Nah, jadi di sini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kalian cloning atau kalian gandakan. Memang tidak semua aplikasi bisa digandakan ya. Nah, yang bisa digandakan seperti WhatsApp, Facebook,
Shopee dan lainnya ya. Jadi kalian silahkan unduh aplikasi yang ingin kalian gunakan dan kalian lihat di sini apabila muncul itu artinya bisa digandakan, kalau nggak muncul artinya nggak bisa ya. Nah, jadi untuk menggandakannya kalian tinggal aktifkan aja atau klik di bagian aplikasi yang ingin kalian gandakan. Nah, jadi kalian bisa lihat ini yang asli, kemudian ini yang hasil cloning. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi secara sekaligus di HP Vivo kalian. Nah, untuk aplikasi cloning itu namanya ada berbeda ya. Ini ada dua angka Romawi, kemudian WhatsApp, kemudian di bagian logo aplikasinya ada satu titik warna ya. Nah, ini warna hitam putih. Silakan kalian coba bagi teman-teman yang suka menggunakan aplikasi ganda. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah history notifikasi. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, di HP Vivo itu kalian bisa menyimpan riwayat notifikasi yang masuk ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini kalian cari yang namanya notifikasi. Nah, ini dia. Nah, ini ada yang namanya history notifikasi ya. Kalian klik di sini. Nah, lalu teman-teman bisa lihat setiap notifikasi yang masuk ada di sini ya. Nah, jadi teman-teman bisa aktifkan fitur ini jika kalian mau. Nah, jadi di sini untuk fitur notifikasi ini harus diaktifkan dulu baru muncul notifikasinya ya. Misalnya notifikasi pesan dan lain-lain yang mungkin sudah dikirim ke kalian kemudian dihapus kembali, kalian bisa mengeceknya di sini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah optimalisasi pengisian daya baterai dan fast charging ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengamankan atau melindungi baterai kita ya. Jadi usianya lebih awet, kemudian fast charging tujuannya untuk pengisian daya agar lebih cepat ya. Nah, jadi kalian bisa mengaktifkannya. Biasanya defaultnya itu belum diaktifkan ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir, kalian pilih di bagian baterai. Nah, di sini kalian lihat ada yang namanya kesehatan dan pengisian daya baterai. Kalian klik di sini. Lalu selanjutnya di sini teman-teman silahkan aktifkan ini fast chargingnya atau pengisian daya cepat. Lalu di sini ada optimalisasi pengisian daya ya. Nah, ini kalian aktifkan juga. Jadi ini tujuannya agar untuk mengoptimalkan baterai kita, kemudian untuk melindungi agar usia lebih panjang atau lebih awet. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita ya teman-teman ya. Hentikan sementara dan lanjutkan pengisian daya dengan cerdas berdasarkan kebiasaan pengisian daya Anda pada malam hari atau kebiasaan pengisian daya jangka panjang Anda ya. Nah, jadi kalau pada saat malam hari kita sedang tidur, itu biasanya dia akan mengisi daya dengan agak sedikit lambat ya. Nah, jadi tujuannya untuk melindungi baterai HP kita. Oke teman-teman, untuk fitur selanjutnya adalah privasi dan enkripsi aplikasi ya. Nah, langsung saja kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian masuk ke bagian keamanan, lalu gulir ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya privasi dan enkripsi aplikasi. Jadi tujuannya ini bisa menyembunyikan aplikasi dan bisa juga untuk mengunci aplikasi. Jadi ini bisa untuk bagi teman-teman yang suka lebih privat atau privasi ya. Nah, kalian masuk di sini. Jadi kalian di sini harus membuat kunci keamanannya terlebih dahulu. Kalian klik opsi kata sandi. Lalu di sini bisa pilih ada beberapa pilihan. Saya contohkan menggunakan pola aja. Nah, kita buat kunci keamanannya, kemudian masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama. Nah, di sini ada pertanyaan keamanan ya. Jadi tujuannya pada saat kita lupa dengan kunci keamanannya, kita bisa mereset dengan menjawab pertanyaan keamanannya. Di sini kalian bisa pilih, kalian tinggal klik aja di bagian pertanyaannya. Nah, di sini banyak sekali pilihan pertanyaan. Lalu ini ada khusus. Khusus ini kalian bisa buat pertanyaan sendiri. Nah, jadi kalian pilih atau buat, kemudian jawab. Kemudian yang kedua juga sama, pilih atau buat. Lalu kalian jawab di sini, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan email, kalian pilih untuk mereset kata sandi ya. Jadi kalau kalian lupa juga bisa melalui email jika kalian mau ya. Tinggal dipilihkan lalu klik OK. Nah, di sini saya skip aja tambah nanti. Nah, jadi di sini teman-teman sudah berhasil membuat kunci keamanannya. Kalian bisa enkripsi aplikasi atau mengunci aplikasi ya. Nah, jadi di sini saya contohkan penguncian aplikasinya, kita atur dulu waktunya. Di sini saya sarankan setelah layar terkunci atau aplikasi tertutup ya. Nah, di sini saya sarankan pilih yang tengah.
Kemudian pilih aplikasi yang ingin kalian kunci. Nah, misalnya saya contohkan di sini aplikasi Facebook. Nah, sekarang kita coba buka Facebook. Nah, sekarang sudah menggunakan kunci. Jadi lebih aman ya. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi di bagian yang tadi. Keamanan, kemudian enkripsi privasi dan enkripsi aplikasi. Nah, di sini penyembunyian aplikasi. Jadi teman-teman bisa menyembunyikan aplikasinya juga. Misalnya yang ini Facebook kalian sembunyikan. Nah, di sini lalu kalian klik konfirmasi. Nah, jadi untuk ini kalian aktifkan juga, lihat aplikasi tersembunyi, usap ke atas dengan 2 jari. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi ada Facebook ya, teman-teman ya. Nah, sekarang sudah tersembunyi atau menghilang. Jadi untuk melihatnya kalian usap 2 jari ke atas. Nah, sekarang kalian masukkan kunci yang kalian buat tadi. Nah, maka kalian bisa melihat aplikasi yang tersembunyi. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah navigasi gestur ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak suka ada tombol navigasi atau lebih suka full screen, kalian bisa menggunakan yang namanya tombol navigasi gestur. Sorry, bukan tombol, tapi navigasi gestur atau usap ya. Nah, jadi kalian silakan masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian sistem. Nah, di sini ada navigasi sistem, kalian klik. Lalu pilih navigasi gestur. Nah, di sini bila bawahnya juga bisa disembunyikan jika tidak mau. Jika mau bisa dibiarkan nonaktif. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini sudah tidak menggunakan tombol navigasi ya. Nah, untuk penggunaannya cukup mudah seperti ini. Kalian usap dari kanan untuk tombol kembali, dari kiri juga sama untuk tombol kembali. Kemudian jika kalian usap dari bawah ke atas itu untuk ke home screen ya. Kemudian jika kalian usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditekan atau ditahan di layar, maka akan menampilkan recent up. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah always on display ya atau AOD. Nah, jadi teman-teman bisa mengaktifkan AOD juga di HP Vivo kali ini. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah, pilih di bagian layar kunci dan wallpaper. Nah, di sini ada yang namanya tampilan selalu menyala. Kalian klik. Lalu di sini kalian aktifkan. Nah, di sini ada gaya AOD. Kalian klik. Nah, di sini jika kalian ingin membuat nama bisa pilih yang tanda tangan ya. Tadi saya sudah coba. Nah, di sini saya contohkan AOD-nya yang waktu aja atau ada terlihat jam dan lainnya ya. Nah, saya contohkan yang ini, kita klik. Sebenarnya banyak sekali pilihan, teman-teman silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian jika kalian ingin download bisa klik di bagian pojok kanan atas. Nah, nanti di sini kalian bisa unduh ya, unduh yang lainnya. Jadi biasanya ini berbayar ya teman-teman ya. Kalian bisa coba atau lihat aja, jika kalian ingin membeli juga bisa ya. Nah, di sini saya contohkan yang gratisan aja. Nah, kita tinggal klik lalu pilih terapkan. Nah, sekarang kita keluar dari sini. Nah, di sini ada mode tampilannya. Nah, di sini saya pilih yang pertama, ketuk layar atau angkat untuk menampilkan. Kemudian ini tampilan selalu menyala untuk notifikasi baru, nah diaktifkan. Kemudian notifikasinya bisa pilih beberapa, misalnya dari WhatsApp, telepon, pesan, dan lainnya. Kemudian ada privasi, nah ini bisa dibaca jika mau. Nah, sekarang kita coba untuk melihat tampilan AOD-nya. Kita kunci layarnya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini AOD-nya sudah aktif ya. Klik satu kali maka kalian bisa melihat always on display-nya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah bilah samping pintar. Nah, jadi di HP Vivo juga ada yang namanya bilah samping pintar atau biasa disebut dengan smart sidebar atau smart sidebar ya. Kemudian ada juga yang bilang bilah samping cerdas juga ada ya. Nah, yang ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk pintasan aplikasi yang sering kalian gunakan. Misalnya YouTube, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian panah ini, kalian bisa menambah ya, bisa klik icon pensil untuk mengedit, bisa mengurangi, dan bisa menambah. Nah, kalau udah kalian klik checklist. Nah, di bagian baris samping pintar ini, atau bilah samping pintar ini, kalian bisa untuk melakukan jendela mengambang seperti ini, kalian tinggal diklik aja.
pada aplikasinya, maka akan mengaktifkan jendela mengambang. Kemudian bisa juga untuk split screen, kalian klik dan tahan, lalu geser ke bagian atas. Nah, bisa split screen ya teman-teman ya, bisa multifungsi sekali. Nah, untuk mengaktifkannya apabila belum aktif, kalian bisa masuk ke pengaturan, kemudian gulir ke bawah, pilih pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini ada yang namanya bilah samping pintar ya, kalian klik di sini, dan kalian jangan lupa aktifkan yang ini. Nah, kalau sudah diaktifkan baru akan muncul ya. Jika belum aktif, dia nggak akan muncul di sini. Kemudian di bagian bawah ada settingannya, teman-teman bisa atur aja. Ini ada opasitas dan lain-lain ya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah rekam layar. Nah, jadi di HP Vivo ada yang namanya perekaman layar. Teman-teman nggak perlu mendownload aplikasi tambahan. Nah, jadi kalian masuk ke pusat kontrol seperti ini. Masuk ke pusat kontrol atau quick panel. Lalu cari yang namanya rekam layar. Nah, yang ini. Jadi kalau kalian baru pertama kali harus setting terlebih dahulu ya. Kalian klik dan tahan di bagian icon rekam layarnya. Kemudian di sini kalian bisa atur. Nah, di sini tampilkan lintasan sentuh. Jadi setiap kalian merekam layar, sentuhannya juga ikut terekam ya. Kemudian suaranya di sini saya sarankan audio dan mikrofon. Jadi semua suara ikut terekam. Jika kalian hanya ingin merekam suara sistem aja bisa pilih ya. Jadi suara mikrofonnya kalau nggak aktif, itu suara kalian nggak akan ikut terekam. Kemudian ada kualitas video, kalian bisa pilih. Kemudian bisa aktifkan ini juga, nonaktifkan notifikasi saat perekaman berlangsung. Kemudian bisa langsung klik mulai perekaman untuk melakukan perekaman layar. Nah, bisa juga dari sini S Capture kalian klik, lalu pilih rekam layar. Nah, maka akan mulai melakukan perekaman layar ya nantinya ya teman-teman ya. Nah, jadi silahkan kalian coba menggunakan fitur ini jika kalian rasa kalian butuh. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur terakhir adalah panggilan wajah cantik ya. Nah, jadi di HP Vivo juga ada fitur ini ya. Jadi ada fitur efek pada saat kalian melakukan video call ataupun lainnya ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian gulir ke bawah, pilih di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini kalian gulir ke bawah lagi. Nah, di sini ada yang namanya panggilan video wajah cantik. Nah, jadi kalian bisa aktifkan di aplikasi yang mendukung, misalnya WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, jadi pada saat kalian melakukan video call, itu teman-teman bisa menggunakan fiturnya ya. Jadi kalau pada saat kalian melakukan video call, dia akan muncul biasanya di bagian samping layar. Kalian bisa klik, nanti akan bisa mengatur efek dari wajah cantiknya ya. Bisa biasanya membuat wajah kalian lebih mulus atau lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, silakan praktek aja untuk yang terakhir ini karena saya di sini WhatsApp-nya belum ada akun jadi belum bisa ya. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Vivo. Apabila ada tambahan yang lainnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.